minggu. Wah, kamu kan tahu nggak per bulan ya? Kalau misalnya katanya ada sih, tunggu ya. Ada. Nggak mau bawa. Apa aja sih? Mau punya berapa? Aku punya. 200 aja sih bu. Mumpung betul aku habis ambil duit nih. Bener nggak ya? Oh ya 200 nih. Makasih ya Wanda. Oke. Yuk kita lanjut. Kita lanjut. Tadi bukunya mau dipinjam pakai buku. Kalian dari mana? Habis kelas ya. By the way mas, di sini udah ada duitnya belum ya? Duit yang mana ya? Mas jangan pura-pura lupa deh mas. Ini teman dua saya ini kita berempat loh kemarin dari situ loh mas. Iya, Asal yang lupa baru ya? pulang dari museum itu. Iya. Iya, tapi kan kita kan temenan. Masya Allah mas. Kita berteman tapi masnya juga tahu posisi aku dong. Kita temenan, masa kita? Guys gimana bang ini? Bukan apa-apa, yang aku bukan mau ikut campur ya. Tapi kemarin si Wanda bilang ke aku dia nggak mau makan soalnya. Iya aku sampai minta Yosafat Iya. loh. Udah kan aku bilang kan sabar. Sabar sampai kapan nih by the way ya? Besok Iya. ini aku masih belajar trading nih, berbayar ya. Uangnya dia tuh udah lama banget. Iya. Masalahnya dia sampai ini loh, sampai pinjol-pinjol itu, sampai diberikan dia. Kasihan dia. Ya sabar lah, karena kok nyebelin aku sih. Loh kita nggak nudutin, cuman kita mau bantu Wanda. Terus jadi masnya yang mana ya? Emang kan mau tak bayar sama KTM? Ya udah. Dan ulangnya ini. Jangan dong. Masalahnya kita butuh banget mas. Ya Jangan udah gitu. besok aja, besok pasti aku bayar. Kok jadi masnya yang marah? Aku butuhnya Iya kan? sekarang nih, gimana dong? Apa Iya sih kalian itu malah nyalakan? Dari kemarin bilang besok mulu tapi nggak tahu. Masnya jangan jadi ini ya orang yang apa ya kayak kita yang kasih masnya yang malah marah Apa gimana sih, dong? apa sih? Sebetulnya lah, kita nggak temu Iya, lagi. apa sih? Kok ya udah kamu udah omong anjir. Makanya jalannya gede loh mas. Nggak lihat nih jalannya. Kenapa? Ada masalah ya? Ya kamu orang masalahnya dari awal emang nggak selesai. Udah sih, marah-marah mulu nggak jelas. Menjagonya aja deh. Gak usah disayang aku, biarin aja dia yang salah juga. Tapi kan nggak boleh kayak gitu loh. Masa setiap tempat kalian bertemu tuh kalian selalu berantem gimana? Dia yang salah. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bro. Hari ini kita belajar mengenai, ada yang tahu? Ada yang sudah melihat silabus? Saya Prof. Apa? Yesus sang teladan. Oke, betul sekali. Yesus sang teladan. Ada 3 pribadi dari Yesus itu sendiri. Ada yang tahu? Ada? Nggak ada ya? Oke, yang pertama itu adalah Yesus itu bersifat ataupun memiliki pribadi yang bebas. Kemudian yang kedua, apa? Ada yang sudah membaca buku? Yang kedua adalah rendah hati. Kemudian yang ketiga, adil betul sekali. Oke, ketika memahami ataupun berbicara mengenai kata bebas di sini, Yesus sebagai manusia bebas, dia terwujud dalam hidupnya. Seperti Yesus mempunyai tempat tinggal, kemudian tidak mempunyai banyak sarana dan prasarana, tidak mencari nafkah, dan juga tidak memiliki barang. Nah,
kita diminta untuk meninggalkan segala sesuatu yang berbau ataupun yang mengenai tentang untuk mempunyai barang seperti sekarang ini, di kemajuan zaman ini, kita dituntut untuk mengikuti gaya terbaru ataupun FOMO terhadap barang-barang yang sedang tren pada saat ini. Kemudian mengenai juga Yesus bukan tidak mempunyai harta milik sama sekali teman-teman, tapi dia obsesi untuk mendapatkan, tidak terobsesi maksudnya, tidak menginginkan untuk mendapatkan hal-hal yang berbau duniawi seperti itu. Kemudian kita masuk saja pada materi selanjutnya, di mana Yesus Kristus adalah model yang sempurna dari integritas moral, kemudian kasih tanpa syarat, dan juga dia tidak hanya mengajarkan mengenai kasih, tapi menghidupi. Teman-teman harus bisa menghidupi kasih pada sesama seperti itu. Contohnya seperti teman-teman ini yang sedang berkubu-kubu, tidak mau bergaul dengan teman yang sana, itu kita harus menghidupi bahwa bisa harus kasih itu harus nyata, tampak nyata dalam kehidupan. Kemudian itu makanya Yesus disebut sebagai sang teladan. Oke, ada yang bertanya? Oke. Maaf Prof, kenapa harus Yesus di sini? Kan banyak tokoh lain di dunia ini yang lebih hebat, lebih jago dan maksudnya lebih inti begitu lah. Terus kenapa kita tidak bahas mereka saja? Kenapa harus teladannya Yesus? Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya. Karena sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kita harus mengangkat Yesus sebagai sang teladan. Yang pertama itu dia hidup di Palestina pada abad pertama di bawah penjajahan bangsa Romawi, dan orang Yahudi saat itu mendambakan Mesias yang datang sebagai pejuang politik. Kemudian Yesus justru melawan arus budaya pada zaman itu. Saat orang menuntut balas dendam, dia mengajarkan pengampunan kepada sesamanya. Kemudian mengenai Yesus sebagai sejarah ini juga tercatat dalam sejarah Romawi, mencatat penyaliban sebagai hukuman paling hina. Bayangkan teman-teman, pada saat itu hukuman yang paling hina adalah disalibkan. Namun selain itu Yesus memberikan teladan tertinggi, mendoakan orang yang menyiksanya, seperti dia berdoa kepada Bapanya yang berisi, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian para pengikutnya, "Bukanlah kaum elit, mereka nelayan, pemungut cukai, orang rendahan, orang miskin, ataupun yang tersingkirkan." Nah, itu membuat keteladanan Yesus semakin kuat sampai mereka berani menghidupi ajaran itu. Itu makanya kenapa enggak orang lain, kenapa harus Yesus, itu yang menjadi alasan itu. Oke. Tapi kalau saya mengajar Yesus, berarti saya harus sama teman-teman yang suka ngutang tapi lupa bayar. Itu musuh terbesar saya gitu. Orang musuh terbesar. Iya, sama. Iya. Oke. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang menyalibkannya, bahkan mengampuni orang yang meludahinya, menghina, kita juga harus mengampuni orang yang mungkin lupa transfer ataupun lupa bayar utang kepada kita. Itu yang bisa saya jawab. Ada lagi pertanyaan? Itu aja. Oke. Kelas kita cukup sampai saat ini. Selamat pagi dan terima kasih.
jengkel banget tahu. Tadi kalian udah kasih HP mukanya di kelas 5. Itu dia tahu. Wanda, kamu nggak boleh gitu. Kamu harus bisa mengenali kamu. Seperti yang Prof. Daniel bilang itu tadi loh, kayak Yesus itu adalah teladan kita dan kita tuh harus saling mengampuni sesama musuh. Nggak boleh kayak gitu. Itu cuma teori doang. Itu kata-kata Yesus itu tahu nggak sih? Nah, justru karena ini teladan Yesus itu bukan hanya catatan dalam kelas atau dimanapun, tetapi kita harus mempraktekannya seperti contohnya di lorong ini. Kalau kau biasanya sama dia, nanti kau traktir kau langsung seminggu penuh. Real ya? Iya, makanya. Anggap aja dia sudah kasih cashback penuh. Deal. Deal. Ya udah kita duduk Deal sini. sini aja kita. Lihat, kamu bisa, berat tapi kamu berhasil kan? Iya sih, mengampuni memang susah sih daripada adu mulut. Tapi ya udah sih, teladan Yesus memang relevan bahkan di lorong kampus ini kan. Aku jadi terinspirasi loh. Kayaknya aku mau makan warung dekat kampus yang kalau kita makan lupa ngasih sendok plastik nggak sih? Deal banget. Bener banget.